Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Oh, belum dipasang ya. Assalamualaikum. Kelihatan betul nih, Pak? Ya, jadi tema kita malam ini masih keluar dari jalur tanda-tanda kiamat karena saya lupa untuk menyiapkan materi. Dan memang mohon maaf, ini kita lagi buat daurah di rumah. Jadi selama 3 bulan berturut-turut kita mengkaji hadis Nabi, mengkhatamkan 14 kitab. Nah, sehingga waktu saya habis di situ ya, daripada subuh sampai asar. Nah, sehingga waktu persiapan ini hanya asar sampai maghrib saja. Sementara ada kajian pada maghrib, saya harus persiapan. Nah, kalau ada kajian lagi pada isya, ini persiapannya jadi kurang banyak. Sehingga insya Allah ya selama belum siap materinya kita bahas apa yang bagus untuk kita bahas insya Allah Ta'ala. Pada malam ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat. Ini diambil dari kitab guru saya yaitu Syekh Ulwan. Syekh Ulwan ini seorang ulama di Australia, dia menjadi mufti ya. Mufti Australia. Beliau terkenal kalau ceramah-ceramahnya di YouTube dicari Syekh Ulwan Mufti Australia itu pasti akan muncul beliau. Ini salah satu karya beliau tentang tanda-tanda kiamat, dan beliau karena banyak membaca hadis maka ini semua tema-tema beliau diambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang saya perhatikan sebagian hadisnya itu ada yang dhaif, tapi tidak ada masalah, kita sampaikan ketika ada hadisnya yang derajatnya dhaif. Sebelum kita masuk ke tema, yaitu ini adalah daftar isinya tentang apa saja tanda-tanda kiamat. Beliau di sini mengumpulkan 40 tanda kiamat. Ya, mungkin dikumpulkan 40 ini supaya menjadi arba'in. Ya. Karena sebenarnya kalau tanda-tanda kiamat dibicarakan semuanya, itu pasti lebih dari 40 tanda ini. Nah, tanda-tanda kiamat itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tanda kecil. Yang kedua adalah tanda sedang. Yang ketiga adalah tanda besar. Nah, untuk tanda besar, ini adalah perkara-perkara yang jumlahnya 10, yang bertubi-tubi datangnya. Bertubi-tubi artinya ketika satunya sudah muncul, maka 9-nya akan segera muncul. Jaraknya akan dekat-dekat. Nah, maka disebut sebagai tanda besar. Nah, selain dari tanda besar ini, berarti ada kalanya masuk pada tanda sedang, ada kalanya masuk pada tanda kecil. Tanda kecil misalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, nah, itu kan sudah lama sekali, maka dianggap sebagai tanda kecil. Tanda sedang ya berarti ketika sudah agak mendekati kondisi rusaknya dunia ini. Kalau tanda besar ini sudah sangat rusaknya kondisi dunia sehingga muncul perkara-perkara besar seperti Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi dan yang sebagainya. Nah, supaya tergambar oleh kita 3 macam tanda-tanda ini, kita mulai dengan yang tanda besar dulu.
Yaitu saya tampilkan hadisnya, Nabi SAW menyebutkannya sebagai asyru ayatin, 10 tanda-tanda besar. Asyru ayatin. Beliau mengatakan, inna sa'ata, sesungguhnya kiamat itu la taqumu, tidak bakal terjadi hatta takuna, sehingga muncul asyru ayatin, 10 tanda. Nah, inilah disebut sebagai 10 tanda besar. 10 tanda ini apa saja? Beliau kemudian memerinci, Pak. Yang pertama ad-dukhan, asap. Dan asap ini muncul memenuhi seluruh bumi, sehingga tidak ada tempat yang tidak tertutupi oleh asap. Sehingga asap ini belum pernah terjadi, karena ini adalah tanda besar. Jadi semua tanda besar ini di masa kita belum terjadi, Pak. Adapun hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya di masa Nabi sudah pernah muncul asap, nah itu bukan asap yang dimaksudkan dalam hadis ini. Misalnya disebutkan dalam Al-Quran ya, surat Ad-Dukhan itu bidukhanin mubin, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Nah, ini sebagian ulama menafsirkan ini adalah di masa Nabi. Nah, kalau yang dimaksudkan di masa Nabi itu bukanlah dukhan yang disebutkan dalam hadis ini, karena adalah masa tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian yang kedua adalah ad-dajjal. Nah, ini termasuk tanda besar. Kemudian yang ketiga adalah ad-dabbah, binatang melata yang bisa bicara kepada manusia. Dan dia akan bicara, semua manusia paham. Dan dia akan bicara, seluruh bumi ini akan mendengar. Padahal dia berada di daerah Saudi atau di Jazirah Arab, tapi suaranya akan terdengar oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Nah, kok bisa itu gimana? Ya tunggu saja sampai datangnya. Nah, dia mengatakan binatang ini namanya adalah al-jassasah. Al-jassasah yaitu binatang yang menyertai Dajjal. Sudah ada sekarang, tapi di satu jazirah yang kita tidak mengetahui di mana jazirah tersebut. Kemudian yang keempat adalah tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nanti semua orang akan kaget, kemudian mereka rame-rame tobat, tapi tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena sudah kebacut, terlambat. Kemudian salah satu khusuf, 3 pembenaman bumi, jadi buminya akan ambles ke dalam. Nah, maka khusuf di sini bukan khusuf gerhana ya, tapi ini adalah terbenamnya bumi. Nah, kemudian dirinci oleh Nabi, khasfun bil masyriq, terbenamnya bumi di arah timur. Ini berarti nomor 5. Kemudian yang keenam, khasfun bil maghrib, terbenamnya bumi di arah barat. Berarti nomor 7, ke-6 ya. Sekarang yang ke-7, khasfun bi jaziratil Arab, terbenamnya bumi di jazirah Arab. Nah, 3 ini disebutkan terperinci oleh Nabi SAW, dan masing-masing dikasih 1 nomor sehingga menjadi 3 nomor ini. Tapi ini pembenaman yang besar, Pak. Kalau cuma kecil-kecil sudah sering terjadi ya. Tapi ini amblesnya yang sangat luas sekali. Ya mungkin anggaplah misalnya seluruh kota Mekah dan Madinah ambles misalnya ya, luas sekali. Nah, maka itulah yang disebut sebagai khasfun di sini. Kemudian yang ke-8 adalah nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ke-9 adalah fathu Ya'juj wa Ma'juj, dibukanya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang 10 terakhir adalah narun takhruju min qa'ri Adan, api yang besar keluar dari dalam kota Adan, di mana itu? Di Yaman. Tasuqun nas, yang menggiring manusia ilal mahsyar, ke padang mahsyar. Padang mahsyar maksudnya di Syam. Tapi itu ma'ahum haitsu batu, api ini akan keluar menyertai mereka dimanapun mereka bermalam, api akan berhenti di situ. Nah, kemudian besoknya mereka bangun, maka api itu akan menggiring lagi. Kemudian siang hari mereka ngantuk, tidur qailulah, maka dia pun juga akan berhenti di situ. Terus sampai semua manusia di atas muka bumi tergiring ke arah Syam. Ini hadisnya sahih, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa pengumpulan di padang mahsyar itu ada 2 macam ya. Ada pengumpulan yang sifatnya kecil, yaitu sebelum terjadinya kiamat. Kemudian ada pengumpulan yang lebih besar lagi, yaitu setelah terjadinya kiamat. Adapun setelah terjadinya kiamat itu semua manusia dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan akhir zaman semuanya dikumpulkan di dalam padang mahsyar. Kalau yang api ini adalah api menjelang kiamat. Berarti yang dikumpulkan siapa? Manusia yang masih hidup pada waktu itu. Adapun yang sudah mati-mati ya tetap berada di dalam kuburannya masing-masing. Nah, mungkin adalah mahsyar yang kecil atau mahsyar sebelum terjadi kiamat. Ada mahsyar lagi yang besar, yaitu setelah terjadinya kiamat.
Baik, ini semuanya adalah tanda-tanda besar, sehingga selain dari ini adalah tanda kecil. Saya ulangi secara cepat ya. Asap, kemudian Dajjal, kemudian binatang, kemudian matahari dari barat, kemudian 3 macam pembenaman, kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian Ya'juj Ma'juj, kemudian api besar. Api besar ini adalah yang terakhir. Nah, sekarang kita bahas apa yang ditulis oleh beliau dalam buku yang kita bagikan ini. Di sini beliau membahas tentang perkara-perkara dari tanda-tanda kiamat, baik yang kecil maupun yang sedang maupun yang besar. Beliau gabungkan semuanya. Nah, sehingga perkara-perkara ini campuran. Tapi yang beliau kasih angka dari 1 sampai 40, ini tidak ada yang besar. Semuanya adalah tanda-tanda kecil atau tanda-tanda sedang. Kemudian tanda-tanda yang besarnya itu beliau sebutkan di bawahnya lagi tanpa dikasih nomor. Baik, saya akan baca secara cepat, Pak. Kemudian nanti mana yang perlu kita bahas itu adalah kita bicarakan. Pertama, kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditaklukkannya Baitul Maqdis. Dan ini pernah terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, karena Baitul Maqdis itu dulu dikuasai oleh orang-orang kafir Persia, kemudian dikuasai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Persia apa Romawi? Romawi. Okay. Kemudian wabah Amwas. Wabah Amwas itu adalah yang terjadi di Syam. Apa? Ya, di masa Sayyidina Umar. Kemudian harta melimpah ruah. Kemudian muncul fitnah agama. Kemudian banyak pembunuhan. Kemudian 27 dajjal nabi palsu. Kemudian api besar yang muncul dari Hijaz. Nah, ini perhatikan, apinya dari Hijaz. Kalau yang tanda besar tadi apinya dari Aden. Amanah 9 amanah disia-siakan. 10 ilmu agama dicabut. 11 zina mereba. 12 miras merajalela. 13 riba mereba. 14 putus hubungan kerabat mereba. 15 pelit mereba. 16 para penolong kaum zalim, densus dan sebagainya. 17 berpakaian tapi telanjang. 18 berlomba-lomba meninggikan bangunan. 19 budak melahirkan tuannya. 20 zaman menjadi dekat. 21 pasar menjadi dekat. 22 bisnis mereba. 23 banyak gempa. 24 banyak halilintar. 25 gunung tercabut dari tempatnya. 26 mengikuti adat ahli kitab. 27 orang rendah menjadi berkuasa, orang pelunga-pelungu. 28 para khatib yang buruk. 29 umat Islam jadi santapan umat lain. 30 kelaparan merajalela. 31 bumi terbenam, manusia berubah rupa, batu turun dari langit ya, menjadi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baru terjemahkan sampai angka 31. Nah, kemudian 32 itu intifakhul ahillah. Ahillah itu apa? Hilal ya. Hilal membesar. 33 itu adalah taklimus siba, binatang buas bicara. 34 itu audu ardil arab murujan wa anhara, tanah Arab menjadi rerumputan atau perkebunan dan menjadi banyak sungainya. Inhisarul furat an jabalin min dhahab, sungai Efrat menyingkap emas. 36 as-sulh ma'rum, damai bersama Romawi. Ya, maksudnya umat Islam damai bersama mereka ya. 37 Khurujus Sufyani, Pak Sufyani. Orang-orang dulu mengatakan Sufyan itu adalah Saddam, ngawur sekali. Jangan menentukan seperti itu. Kemudian 38 Jaisun Yakhzul Bait, tentara dibenamkan. Tentara ini adalah musuh Islam yang ingin menghancurkan Ka'bah.
Kemudian yang ke-39 Qahtani. Nah, ya ada beberapa tokoh yang disebutkan Pak. Sufyan ini tokoh, ya. Qahtani ini juga tokoh lagi. Kemudian yang 40 ini adalah Mahdi Muntazir atau Imam Mahdi. Nah, sampai di sini beliau sudah tidak ngasih nomor lagi. Sehingga di bawah-bawahnya itu adalah tanda-tanda tidak dikasih nomor oleh beliau, termasuk tanda-tanda besar ya, ada Dajjal, ada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya itu dimasukkan dalam Imam Mahdi ini ya. Karena ketika Imam Mahdi muncul, memang akan muncul perkara-perkara besar seperti tadi ya, Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan lain-lain. Nah, sehingga dimasukkan dalam bab yang terakhir, bab Imam Mahdi, yang apabila muncul Imam Mahdi maka akan muncul perkara-perkara tanda-tanda 10 yang besar sudah kita bahas di awal tadi. Tapi dari 40 ini barangkali ada yang perlu kita kembangkan lagi tentang mungkin dalil-dalilnya. Ada yang perlu dibahas nggak ini Pak? Mufti Australia itu maksudnya bukan pada pemerintah Australia ya, tapi atau umat Islam di sana gitu? Iya, Mufti Australia maksudnya bukan yang diangkat oleh pemerintah Australia, tapi memang bahkan di sana ada komunitas umat Islam ya. Kemudian diangkat oleh mereka sebagai lajnah muftinya. Nah, kalau di Indonesia mungkin kayak begitu. Jadi ketuanya dari MUI. Kalau MUI itu dari pemerintah atau bukan? Bukan ya. Nah, mirip seperti itu. Sehingga Australia kan memang negara kafir kan, pemimpinnya kafir maksud saya. Nah, tapi muftinya ini dari komunitas umat Islam. Namanya Syekh siapa ya? Ulwan siapa gitu. Atau kita cek aja ya. Supaya lihat orangnya sekaligus, Pak. Syekh Ulwan Mufti Australia. Nah, ini orangnya. Dr. Salim Al-Ulwan. Salim Ulwan. Salim Ulwan, Mufti Australia. Ini beliau terkenal karena dulu pernah debat dengan Salafi. Kemudian Salafinya kalah. Nah, sehingga dua-duanya jadi viral. Satunya viral karena memenangkan perdebatan, satunya viral karena KO di dalam perdebatan. Nah, sehingga sebagian ikhwan Salafi itu tidak senang dengan Kiai Salafi tadi karena dianggap dia ilmunya belum mumpuni kok malah menantang debat nih, malah menunjukkan kekalahan di depan banyak orang nih. Namanya Syekh Dimashqiyah. Nah, ini orangnya yang kalah debat waktu itu nih. Nah, mungkin waktu debat waktu ini yang masih agak muda ini. Jangan sudah ada mulai tua karena sudah jenggotan. Jenggotnya udah putih. Abdurrahman Dimashqiyah namanya. Kematian Nabi SAW tahun berapa ini Pak? 11 Hijriah. 11 Hijriah. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis ini di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau menjabat khilafah selama 10 tahun. Jadi anggaplah 11 Hijriah, 11-12 itu Sayyidina Abu Bakar. Berarti Sayyidina Umar ini antara sekitar 13 Hijriah dan seterusnya. Kemudian wabah Amwas. Itu yang pertama apa yang kedua? Baitul Maqdis. Karena pada saat Konstantinia itu ya? Oh, Salahuddin. Nah, jadi begini.
sabda-sabda Nabi SAW, beliau mengatakan ditaklukkannya Baitul Maqdis ini bisa untuk banyak kejadian, sehingga memang kita tidak bisa menentukan yang dimaksud oleh Nabi adalah yang ini, nggak bisa. Sehingga ditaklukkannya Baitul Maqdis ya kita bisa sebutkan di sini Sayyidina Umar pada 13 Hijriah, kemudian lagi apa? Salahuddin. Nah, Salahuddin berarti sebelumnya sudah ditaklukkan oleh orang kafir lagi, Pak? Itu kan perang salib. Oh, perang salib. Tahun berapa itu, Pak? 1200 Hijriah. 1100 Hijriah atau Masehi? Kalau Hijriahnya enggak aneh ya, enggak apal ya. Hijriahnya enggak apal ya. Nah, maka ini bisa dua-duanya, Pak, Baitul Maqdis ini. Kemudian ada lagi Baitul Maqdis tapi bukan yang dimaksud di sini. Kharabu Yathrib. Ini yang apa, tanda agak besar atau tanda mendekati besar. Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Kalau Baitul Maqdis sudah makmur, maka Madinah akan roboh. Roboh artinya kosong. Jadi asalnya Baitul Maqdis ini nanti akan kita kuasai lagi. Sekarang kan masih dikuasai Israel nih. Begitu sudah kita dikuasai oleh umat Islam, maka orang-orang berbondong-bondong ke Baitul Maqdis. Ya, Madinah jadi kosong. Kharabu Yathrib khurujul maklamah. Kalau Madinah kosong, maka berarti akan muncul perang besar antara Muslim dengan kafir. Wa khurujul malhamah fathul Konstantinia. Kalau perang besar terjadi, maka Konstantinopel akan ditaklukkan. Wa fathul Konstantinia khurujud Dajjal. Kalau Konstantinopel ditaklukkan, berarti Dajjal akan segera muncul. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini adalah penaklukan Baitul Maqdis di waktu yang lain, ya. Umranu Baitul Maqdis, kemakmuran Baitul Maqdis di waktu yang lain, bukan waktu yang sudah terjadi yang disebutkan tadi, ada Salahuddin sama juga Sayyidina Umar. Karena ini apa? Berkaitan dengan kondisi keluarnya Dajjal tadi. Ini berbeda lagi. Kalau Abu Amwas ini di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari itu sudah mati ribuan orang, ya, sehingga disebut sebagai ta'un atau wabah penyakit itu. Termasuk yang mati di dalamnya adalah Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal anaknya mati, istrinya mati. Akhirnya dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia juga mendapatkan syahid. Nah, begitu berdoa dikabulkan oleh Allah, muncul di telapak tangannya ini sesuatu yang menonjol. Wabah Amwas begitu. Pokoknya ada di telapak tangan atau di ketiak atau di perut bagian bawah, sesuatu yang menonjol meletos, kemudian nanti sebentar lagi akan mati. Modelnya wabahnya seperti itu waktu itu. Nah, yang paling bagus adalah keadilan Sayyidina Mu'adz ketika menguburkan jenazah istrinya, Pak. Istrinya 2 mati semua pas kena wabah ini. Terus dia supaya adil, dia untuk memasukkan jenazah istrinya ke dalam liang lahat. Supaya adil itu buat lotre dulu, ya, diundi. Ini kira-kira siapa dulu yang saya masukkan. Karena memasukkan 2 langsung kan nggak mungkin, harus satu persatu. Nah, akhirnya kemudian beliau membuat undian dulu, kemudian yang kena jatah lotrenya itu kemudian dimasukkan pertama kali. Harta melimpah ini pernah terjadi di masa siapa? Umar bin Abdul Aziz tuh. Gitu. Umar bin Abdul Aziz yang populer nih. Kalau di masa Sayyidina Umar juga ada, tapi tidak sepopuler yang Umar bin Abdul Aziz. Keadilan. Ya. Akhirnya harta melimpah ruah. Tidak ada yang miskin. Bahkan riwayat-riwayat mengatakan saking adilnya sampai ular-ular itu sudah tidak menyerang orang lagi, sehingga bisa dibuat mainan. Dan itu akan terjadi di nanti akhir zaman, di masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Muncul fitnah dalam agama seperti misalnya pembunuhan antar muslim, itu disebut sebagai fitnah, perang sesama muslim. Termasuk yang sudah terjadi di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, kemudian Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ini termasuk perang sesama muslim.
Demikian juga yang sekarang kita lihat di Syam ya, antara beberapa umat Islam, yang satunya HTI, yang satunya dari kelompok Julani. Ini perkara-perkara seperti ini adalah termasuk perang sesama muslim, ini termasuk fitnah agama. Banyak pembunuhan, ini sampai saudara membunuh saudaranya, Pak. Bunuh saudara tanpa tahu apa sebab. Jadi pokoknya asal bunuh aja. Nah, makanya ini belum terjadi. Nah, mungkin yang terjadi sekarang itu agak kecil-kecil ya. Maksudnya, misalnya seseorang bunuh pacarnya sendiri, potong-potong jadi berapa? 120 nih, mutilasi itu nih. Kemudian taruh di karung, kemudian dibawa di tempat kosannya, masya Allah. Nah, seperti ini ada terjadi tapi lebih sedikit nih. Nanti kalau sudah mulai mendekati kiamat, ini pembunuhannya sudah sampai saudara sendiri dibunuh. Anak dibunuh, bapak dibunuh, sesama saudara dibunuh. Makanya ada istilah pagi muslim, sore kafir. Itu maksudnya paginya masih mengharamkan darah saudaranya, sorenya sudah menghalalkan darah saudaranya. Jadi anggaplah malam gini ngaji ya, nah, besoknya udah bunuh-bunuhan. Nah. Ngeri sekali. Itu saking rusaknya kondisi pada waktu itu. Agama itu juga bisa mengutuskan kuburan, saya bapak itu. Iya bisa, apapun fitnah dalam agama itu disebut fitnah. Jadi fitnah itu kan artinya ujian. Nah yang dimaksud istilah fitnah itu adalah ujian yang berkaitan dengan agama. Kalau ujian berkaitan dengan harta, berkaitan dengan badan, itu istilahnya bukan fitnah, tapi bala atau dharra. Tapi kalau sudah disebut fitnah, itu pasti berkaitannya dengan agama kita. Agamanya rusak gara-gara penyembahan terhadap kuburan misalnya. Kuburan dikelilingi, ditawafi, nah, itu juga termasuk fitnah agama. Kemudian 27 Dajjal, nabi palsu. Nah, ini semuanya ngaku nabi, Pak. Dan ini sabda Nabi SAW, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan qariban, mendekati min thalathin, 30. Nah, mendekati 30 itu dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu 27 tadi. Dajjalun kadzabun, para dajjal-dajjal yang mereka pendusta. Yas'umu annahu Rasulullah, masing-masing ngaku dirinya sebagai utusan Allah. Nah ini kalau kita hitung dari orang-orang yang sudah pernah ngaku nabi, ini sampai hari ini sudah lebih dari 30 bahkan. Nah, maka hadis ini tidak salah sebenarnya mengatakan 27, karena yang dimaksud di sini adalah dajjal yang besar, yaitu yang punya pengikut banyak. Sehingga kalau yang kecil-kecil itu tidak dihitung dalam hadis ini. Misalnya seperti Lia Edan itu nggak dihitung. Tapi ini adalah pengikutnya banyak. Misalnya siapa? Musailamah, siapa lagi? Aswad Angsi, siapa lagi? Sajah, siapa lagi? Mukhtar bin Abi Ubaid. Ini semuanya disabdakan Nabi yang orang-orang ini. Nah, kalau Sajah memang tidak disabdakan Nabi. Nah, ini pokoknya orang-orang yang punya masa banyak. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad. Ini kan pengikutnya banyak, Pak. Hanya memang Mirza Ghulam Ahmad ini pengikutnya terpecah jadi dua. Ada yang mengakuinya sebagai nabi, ada yang mengakuinya sebagai mujaddid. Nah kalau hanya mujaddid itu fasik, tidak sampai kafir. Tapi kalau nabi berarti dia sudah kafir murtad. Kalau dirinya sendiri? Saya nggak tahu, nggak pernah baca tapi kalau dia mengatakan dia nabi ya jelas kafir. Jadi apa yang diucapkan saya nggak pernah mempelajarinya. Kemudian ada Saibaba, ini kan juga besar pengikutnya. Awalnya yang besar-besar itulah yang disebut sebagai 27 ini. Maka yang kecil-kecil tidak dihitung oleh Nabi SAW. Api besar dari Hijaz. Kemudian amanah disia-siakan. Nah, seperti sekarang ya, pejabat-pejabat pada korupsi. Nah, ini sudah terjadi. Ini termasuk menyia-nyiakan amanah. Ilmu agama dicabut. Nah, itu dengan sebab kematian para ulama. Jadi semakin banyak ulama, maka insya Allah semakin aman kita, karena ilmu masih
dipegangi oleh para ulama sehingga fatwa-fatwa masih bersama mereka. Kemudian zina mereba, sehingga saking merebaknya itu di pinggir jalan Pak dilakukan zina, sudah tidak punya malu lagi. Apa sabda Nabi dalam hal ini? Sabdanya ngeri sekali. Taharuja al-humuri. Jadi betul-betul sudah nggak ada rasa malu lagi. Kalau sekarang zina kan masih sembunyi-sembunyi Pak, di hotel atau di mana gitu. Di lapangan aja, no? Sekarang Pak, Kediri itu cuma seperti itu. saya kan paling 1-2 orang yang melakukan Pak. Iya. Sudah ada ya, Masya Allah ya. Ini saya baru dengar sekali hari ini. Ya taharujuna, mereka saling jima fiha pada masa tadi, taharujal humur, seperti jimanya keledai. Pernah nggak keledai jima sembunyi dulu masuk kamar? Nggak mungkin nih. Ketemu di kandang langsung, ketemu di jalan langsung nih. Ini hadis riwayat Muslim. Iya. Nah, di sini kenapa diungkapkan dengan kata-kata keledai? Karena keledai itu simbol kebodohan kalau orang-orang Arab. Nah, sehingga bodohnya mereka pada waktu itu seperti bodohnya keledai ini. Tapi ya taharujun memang ada dua makna. Ada juga yang mengartikan ya taharujun saling bunuh, taharujal humur, seperti saling bunuhnya keledai. Cuma saya nggak suka terjemah ini, karena saling bunuhnya keledai itu gimana? Saya nggak bisa paham gitu lah. Apakah keledai itu sering bertengkar kemudian saling bunuh? Saya kok nggak paham masalah ini. Nah, sehingga terjemah yang kedua ini saya nggak begitu suka. Tapi ada di antara para ulama yang menerjemahkan seperti itu. Kalau di sini dikatakan oh ya. Nah, kalau orang Indonesia pakai jamus kebo, tapi karena orang Arab pakai keledai, maka Nabi bahasanya sesuai dengan bahasa mereka. Miras marjalillah, sehingga di mana-mana buka misalnya miras jumbo. Sekarang kan teh jumbo masih mending, masih halal nih. Riba mereba, ini menurut saya sudah ini Pak, riba mereba ini. Bank saja kan dilegalkan kan. Nah, apakah ada sekarang pelarangan terhadap bank? Ya, malah justru dilegalkan oleh pemerintah. Maka ini sudah termasuk apa yang disabdakan Nabi SAW. Putus hubungan kerabat, mereba. Mungkin mulainya dari HP Pak. Awalnya dari HP karena sibuk dengan HP-nya masing-masing, sudah nggak pernah hubungan sama kerabatnya lagi. Tapi sebenarnya dengan HP malah bisa sambung juga ya. Karena ada grup-grup keluarga. Kemudian pelit mereba, sehingga orang-orang kaya tidak ada yang mau mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau sudah begitu, Allah akan kirimkan siksanya dari atas langit. Kemudian para penolong kaum dolim, ini dalam hadis yang lain itu disebutkan dengan kata-kata syurut. Syurut adalah polisi-polisi yang dolim. Sehingga para polisi kalau membela pemerintah yang dolim, yang dusta, pembohong, kemudian mendolimi rakyat-rakyat yang mereka tertindas, maka ini sudah termasuk dalam bab ini. Berpakaian telanjang itu karena dia ketat. Berpakaian tapi telanjang. Ini memang saya ringkas ya. Ketat sehingga terbentuk. Kemudian tipis sehingga terlihat bagian dalamnya. Kemudian tidak menutup semua. Jadi yang ditutupi hanya sebagian. Misalnya pahanya dibuka. Ini berarti berpakaian tapi telanjang. Karena paha itu adalah aurat, malah dibuka gimana? Sehingga yang disebut menutup aurat itu kalau memenuhi 3 ini ya. Tidak ketat, kemudian tidak tipis sehingga tidak transparan gitu. Kemudian menutup semua aurat. Kemudian berlomba meninggikan bangunan. Ini yang sudah kita lihat di negara Arab, mereka berlomba-lomba membuat al-burj. Al-buruj ini adalah perlombaan orang-orang Arab untuk saling tinggi-tinggian. Oh, malah yang keluar surat al-buruj. Burj Khalifah. Di mana itu, Pak? Nah, ini Dubai. Nah, ini saling tinggi-tinggian. Arab Saudi juga pengen Dubai Burj Khalifah. Arab Saudi pengen mengalahkan yang di Dubai. Sehingga nanti kalau Arab Saudi sudah berhasil mendirikan yang lebih tinggi, nanti ada negara lain yang ingin lagi. Istilahnya apa tuh Pak? Burj itu Pak, bahasa Indonesianya.
pencakar langit. Syekh Zayed itu tidak ya? Kenapa? Syekh Zayed. Syekh Zayed itu masjid apa? Nah, ini yang paling tinggi mana nih Pak? Bendera yang merahnya apa nih Pak? Kenapa? Cina nih. Nah, kalau yang tadi, yang apa? Dubai itu di mana? Yang tiga. Oh ini masih kalah Pak. Nah, masih kalah dengan Cina. Nah, ini penjelasan dari tadi ya, saling lomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Termasuk di desa-desa ya? Di desa-desa bagaimana? Orang-orang pegunungan, orang Itu sebenarnya lebih tepatnya ya orang-orang Arab Pak. Dalam hadis kan Nabi mengatakan ru'aul ibil, ya Pak, ru'aul syat, penggembala kambing. Kemudian mereka berlomba-lomba dengan bangunan. Ini pas dengan orang-orang Arab. Dulu sebelum mereka menemukan minyak, itu mereka penggembala kambing. Tapi begitu minyak sudah ditemukan, akhirnya kaya-kaya. Nah dengan sebab kaya-kaya tadi kemudian meninggikan bangunan tadi, buruj-buruj tadi. Seandainya tidak ada buruj-buruj itu, ya susah untuk memberikan contoh ini, berlomba meninggikan bangunan ini. Karena ya di orang-orang desa biasanya hanya bangunan-bangunan biasa ya, lantai 2, lantai 3. Kalau berlomba-lomba ini berarti siapa yang paling tinggi itu maksudnya. Kemudian budak melahirkan tuannya, ini gara-gara banyaknya peperangan di akhir zaman. Sehingga banyak budak. Kalau sudah banyak budak dikumpuli oleh majikannya, akhirnya lahirlah anak dari majikan tadi. Adapun zaman mendekat, itu maksudnya adalah karena transportasinya sudah cepat Pak. terasa pendek. Iya. Jadi yang biasanya pakai kuda nih, kemudian pindah menjadi mobil. Mobil pindah lagi dengan pesawat terbang. Kemudian ada lagi kereta api yang sangat cepat itu. Nah, maka ini menyebabkan zaman mendekat nih. Yang dulu dari Mekah ke Madinah itu perlu 1 pekan nih. Nah, sekarang ini dengan bis kan cuma 7 jam. Apalagi dengan kereta cepat itu. Berapa? 4 jam. Sangat cepat sekali. Pasar mendekat. Nah, ini dengan adanya online. Ini pasar hampir seluruh Indonesia ini dalam genggaman kita, sehingga pasarnya sangat dekat sekali. Bisnis merebak ini sama juga ya, online ini juga merebaknya bisnis. Kalau banyak gempa tampaknya belum lagi, karena gempa-gempa masih normal ya, seperti biasa, enggak begitu dahsyat, tidak setiap hari maksudnya. Banyak halilintar. Nah, gunung tercabut ini sesuatu yang baru bagi saya, karena saya belum pernah mendengar hadisnya tentang gunung tercabut ini. Ternyata hadisnya memang tidak sahih Pak. Saya sudah tampilkan di telegram saya sini. Ini telegram saya untuk menampilkan ilmu-ilmu yang baru saya baca, itu biasanya saya masukkan di sini. Ini kata kuncinya adalah tazulul jibal, gunung lenyap. Diriwayatkan dari Samurah, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta tazulal jibal, sampai gunung itu lenyap an amakiniha, dari tempat-tempatnya. Wa tarawnal umural idham, kalian melihat perkara-perkara besar, allati lam takunu tarawnaha, yang kalian belum pernah melihat sebelumnya. Ini hadis riwayat Tabarani, tapi dalam sanadnya ada rawi bernama Ufair, ini seorang perawi yang dhaif. Nah, maka memang buku ini digabung-gabungkan antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang dhaif. Yang ini dhaif ya. Dan saya belum menemukan yang sahihnya. Tapi secara umum yang lain-lainnya tadi yang sudah kita bahas itu adalah sahih. Mengikuti adatnya ahli kitab. Dan ini sudah sering kita lihat ya, misalnya ketika acara-acara tertentu, seperti misalnya ketika ada Agustusan dan sebagainya, adat-adatnya atau budaya-budayanya orang-orang barat itu kita tiru. Termasuk misalnya memerahkan bibir ya. Itu kan sumbernya dari orang-orang kafir tuh. Kemudian umat Islam juga mengikuti. Akhirnya para masyayikh berselisih pendapat. Ada yang mengatakan memakai pemerah bibir ini hukumnya haram secara mutlak. Kenapa? Karena itu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tapi sebagian lagi mengatakan ini sudah merebak
dan itu tidak ada larangan dari Nabi, sehingga hukumnya masih mubah selama hanya untuk suaminya saja. Kalau saya memang Pak, lebih suka mengikuti pendapat pertama dengan sebab melihat banyaknya orang-orang yang memakai pemerah bibir itu di luar gitu loh. Menyalahgunakan. Seandainya orang-orang itu bisa menjaga diri pakai pemerah bibir hanya di rumah sama suaminya, saya lebih suka pendapat yang kedua. Karena memang dicari dalilnya yang sangat jelas melarang itu belum kita temukan. Paling dalilnya dikiaskan saja ya, dikiaskan dengan apa? Membuat apa itu tato ya. Tato itu kan mewarnai kulit ini dengan warna yang berbeda dari warna kulit kita. Nah, disamakan dengan itu saja. Kemudian mencabut apa ini? Alis ya, kemudian diganti dengan itu kan memang ada larangannya ya. Nah, dikias-kiaskan dengan seperti itu. Tapi sebenarnya menurut saya agak berbeda ya. Malah justru mewarnai bibir itu mirip dengan celak misalnya. Ini juga mewarnai. Kemudian juga mirip dengan bedak nih, karena bedak pun juga dipakai oleh orang-orang Arab zaman dulu. Para wanita pakai za'faron, kemudian menutupi apa bintik-bintik hitam di wajahnya ini dengan za'faron nih. Sehingga lebih mirip dengan za'faron menurut saya. Nah, makanya karena ada perselisihan pendapat ya lebih bagus kita ambil yang aman. Kemudian orang rendah berkuasa. Ini berarti apa? Tidak berkualitas orang-orang yang berkuasa itu. Nah, sekarang sudah kita lihat tanda-tandanya di Indonesia. Ternyata pejabat-pejabat itu tampaknya penyaringannya kurang bagus, sehingga bukan orang-orang yang SDM-nya mantap menjadi pejabat. Nah, akhirnya mereka jadi orang-orang yang berkuasa. Kemudian para khatib yang buruk, ya. Para khatib yang buruk berarti kita harus berhati-hati nih, karena kita semuanya adalah para khatib, ya, penceramah. Hendaklah kita berceramah yang betul-betul apa yang disampaikan ini kebenaran dari Allah dan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-29 ini, umat Islam jadi santapan umat lain. Ini saya melihat contohnya yang sekarang ini, Pak. Israel menyerang di Qatar, diam saja. Menyerang di mana? Diam saja. Lah, ini gimana umat Islam? Jumlahnya banyak, tapi terkalahkan oleh orang-orang kafir yang lebih sedikit mestinya, karena kan negaranya yang menyerang itu satu, sementara yang diserang ini banyak. Ini sudah ada hadisnya. Dan para sahabat waktu itu bertanya, saking herannya mereka. Yushiku, nyaris berarti sudah mendekati. Al-umam antada'a alaikum. Umat-umat selain kalian itu akan menyerang kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang makan itu menyantap makanan yang ada di piring. Kalau makanan sudah disiapkan di piring, kemudian kita makan jamaah, kan itu rebutan nih. Cepat-cepatan untuk apa? Makan. Nah, maka para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita sedikit? Kata Nabi, bal antum yauma idzin katsir. Kalian banyak, tapi seperti buih di sail, di apa? Sail itu adalah banjir nih. Dan Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan Allah akan melemparkan di dalam hati kalian al-wahan. Para sahabat nggak paham apa itu al-wahan. Ternyata adalah hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, benci untuk mati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, maka menurut saya ini kondisi yang sangat-sangat tampak pada hari-hari yang kita alami sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah 45 menit, saya izin sebentar ke belakang. Monggo silahkan dilanjutkan dulu.
Assalamualaikum. Monggo Pak, silahkan kalau ada tambahan atau pertanyaan. Ya. Kitabnya judulnya Asyratus Sa'ah, karya Syekh Nasih Al-Wandri. Bismillah. Iya. Kalau mau di-download ini di Telegram saya, judulnya Syuyukhuna wal Fawaidul wal Qutbul Mukhtarah. Nah, di sini saya sudah upload kitabnya ya. Dan ini mungkin dikaji oleh beliau juga di internet, saya nggak paham, saya barusan nemukan. Di sini kitabnya. Bisa dari Telegram, mudah sekali. Langsung diklik nanti akan terdownload. Ada yang seakan memastikan bahwa yang dimaksud adalah tandanya ini. Ada ternyata bukan ini. Mungkin yang dimaksud kadang-kadang hadisnya bunyi tidak akan terjadi kiamat kecuali terjadi ini. Iya. Kemudian apa seperti itu dimaknai sebagai tanda dari kiamat? Apakah tidak demikian bukan tanda tetapi bahwa ya sampai dia milik yang nanti pasti akan terjadi berbagai hal fitnahnya atau macam-macam. Iya. Benar-benar tanda itu yang 10 tadi. Nah, makanya muncul istilah tadi Pak, ada tanda kecil, ada tanda sedang, ada tanda besar. Ini sudah istilah yang sudah disepakati oleh para ulama, sehingga mereka cara memahami hadis-hadis tadi, cara mereka memahami hadis-hadis yang mengatakan tidak terjadi kiamat kecuali terjadi ini, mereka ungkapkan dengan istilah tanda kiamat tadi. Nah, sehingga kalau tandanya masih jauh, itu dianggap sebagai tanda kecil. Kalau lebih mendekat lagi, tanda sedang. Lebih mendekat lagi, tanda besar. Tapi istilah itu ya terserah. Kan ada kaidah gini, la musyahata fil istilah. Tidak perlu debat dalam bab istilah. Panjenengan misalnya tidak cocok dengan istilah tadi, menurut saya adalah yang tanda cuma 10 tok, nggak ada masalah. Karena ini adalah hanya istilah saja ya. Sehingga kita tidak menyebut ini sebagai tanda-tanda, nggak ada masalah. Tapi ini sudah muttafaq di antara para ulama, mereka menyebutnya dengan istilah tanda-tanda tadi. Kemudian termasuk kaidah tadi yang panjenengan sampaikan, la yajuzu al-jazmu bi asyratis sa'ah fi al-waqa'i al-mu'ayyanah. Ini kaidahnya. Saya temukan kaidah ini dari kitabnya Syekh Arifi maupun yang lain. La yajuzul jalmu, tidak boleh memastikan bi asyratis sa'ah, pada tanda-tanda kiamat, fil waqa'il mu'ayyanah, pada kejadian-kejadian yang tertentu. Maksudnya ini tok, itu nggak boleh. Seperti misalnya tadi ya, yang tadi disebutkan ditaklukkannya Baitul Maqdis. Ini tidak bisa kita tentukan satu tok, karena buktinya di masa Sayyidina Umar sudah terjadi, di masa Salahuddin terjadi juga, bisa jadi di masa yang akan datang akan terjadi lagi. Nah, sehingga yang dimaksud Nabi yang mana, ini kita nggak tahu. Intinya bahwa Baitul Maqdis ditaklukkan oleh umat Islam itu berarti termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau masih jauh berarti kecil, kalau semakin dekat berarti menjadi sedang atau besar. Kiamat sughra. Kalau kiamat sughra, nah istilah kiamat itu memang ada dua. Ada qiyamah sughra, kiamah kecil. Ini adalah lil afrad, untuk masing-masing orang, atau lil khawas, untuk masing-masing orang. Terus qiyamah kubra, kiamah besar, ini adalah lil ammah, untuk semua orang. Nah, maka kiamat kecil itu maksudnya kematian kita masing-masing. Kematian kita ini adalah kiamatnya kita.
Karena setelah kita hidup di dunia, kemudian pindah ke alam akhirat. Nah, alam akhiratnya itu dimulai dari kubur, ya, sehingga ketika kita mati itu sudah berpindah ke alam yang lain, maka disebut sebagai kiamat sughra. Dan istilah ini ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuwaisah. Kalau yang besar disebut ammah oleh Nabi, kalau yang kecil disebut khuwaisatu ahadikum. Badiru bil a'mali sittan. Segeralah beramal sebelum 6 perkara. Munculnya matahari dari barat, asap, dabbatul ardi tadi jasasah tadi, dajjal, wa khuwaisata ahadikum. Nah, khuwaisah itu adalah kematian masing-masing kita. Kemudian diistilahkan dengan kiamat kecil. Wa amrul amah, dan urusan semua orang. Nah, itu maksudnya kiamat besar. Maka istilahnya yang kiamat sughra itu adalah lil khawas, untuk masing-masing orang khusus. Kalau kiamat kubra adalah lil ammah, untuk semua orang. Kalau hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda seperti untaian kalung yang ketika nanti datang itu sudah langsung lurut gitu. Ya, kalau itu adalah tanda besar ini. Jadi ya, mulainya kapan? Nah, ini tadi ya. Kita sudah bahas ada 10, Pak. 10 itu adalah dukhon, yaitu asap, kemudian dajjal dan seterusnya ini. Nah, sehingga selama 10 ini belum terjadi, berarti masih belum terjadi tanda-tanda besar. Nah, adapun hadis yang panjenengan sebutkan itu sahih. Kharazat, manikan-manikan. Al-ayatu, tanda-tanda, maksudnya tanda besar. Kharazatun, seperti manikan-manikan, mandumatun, yang teratur fi silkin, dalam satu kalung. Fangqata silku, kalungnya putus. Fayat ba'duha ba'dan. Nah, otomatis langsung bertubi-tubi terjadinya. Jadi nggak nunggu lama gitu loh. Anggaplah misalnya dalam 7 tahun itu sudah semuanya terjadi, habis semua total. Tadi 10 itu ya sudah mulai. Oke, al-ayat ini maksudnya adalah al-kubra, tanda-tanda yang besar. Nah, dari tanda-tanda besar ini yang paling pertama yang mana? Ini kan nggak diurutkan oleh Nabi. Nabi cuma mengatakan 10. Urutannya apa? Nggak disebutkan oleh Nabi. Nah, dalam hadis yang lain itu disebutkan. Tapi tidak semuanya. Hanya mengatakan awwalul ayat. Inna awwalal ayati khurujan, sesungguhnya tanda pertama kiamat, tanda besar adalah munculnya matahari dari arah tenggelamnya dan keluarnya jasasah pada manusia di waktu duha. Maka mana saja yang sudah keluar, maka pasti yang setelahnya akan segera datang dengan cepat. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka hadis ini sangat jelas menunjukkan bahwa dari 10 tadi, itu yang paling pertama adalah terbitnya matahari dari arah barat. Mahdi sama Dajjal itu dua Imam Mahdi. Imam Mahdi sama Dajjal. Duluan Imam Mahdi atau Dajjal? Imam Mahdi dulu ya. Karena Imam Mahdi memimpin peperangan, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam turun. Nah, pas Nabi Isa turun itu kemudian memerangi Dajjal. Jadi keluarnya Dajjal itu ketika setelah matahari terbit dari barat. Iya. Ada namanya. Nah, kalau waktunya berapa saya nggak tahu, Pak. Prosesi ada Imam Mahdi, ada Dekat. Nah, semuanya dekat. Tapi berapa lama kita nggak bisa memastikan. Yang penting antara satu dengan yang lainnya itu dekat-dekat. Tidak misalnya seperti kematian Nabi dengan kiamat kan masih panjang sekali. Maksudnya untuk matahari terbit dari barat itu berhari-hari. Kejadiannya ini, nah itu saya nggak tahu. Apakah sekali tok kemudian normal, ataukah setelah itu selalu muncul dari barat? Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan penjelasan ini. Yang kembali terbit dari timur lagi itu kan ada. Kalau itu ya pas normalnya, Pak. Dari barat, kemudian ditutup pintu tobat, kemudian kembali ke timur, terus langsung datang hari kiamat. Apa itu, Pak? Di hadisnya Banyak. Kalimatnya gimana kalimatnya? jadi
saat terbit dari barat, kemudian akan kembali ke terbit seperti normal itu. Dari kiamat. Nah, terus apakah tanda-tanda 10 itu terus melampah terus sampai terjadinya? Kalau yang saya tahu ini Pak, bahwasanya matahari itu ditanyakan oleh Nabi ya, kalian tahu nggak matahari pergi kemana? Dia itu pergi ke bawah singgasana Allah, sujud kepada Allah, dan dia itu disuruh oleh Allah, kembalilah kamu dari tempat semula. Akhirnya dia terbit dari arah timur. Sampai berhari-hari kemudian tiba-tiba dia itu minta izin kepada Allah. Allah mengatakan irtafi'i isbihi tali'atan maghrib. Untuk hari ini kamu silahkan munculnya dari barat. Nah, begitu muncul dari barat, saat itulah kata Nabi, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat. Yang kafir mau masuk Islam gak ada gunanya. Terus yang kasabat fi imaniha khairan, yang sudah iman tapi menyepelekan iman ya, seperti orang-orang munafik nih. Nah, itu mau tobat nggak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu cuma ini ya. Kalau yang tadi bahwa setelah terbit dari barat kemudian Allah mengembalikan lagi terbit dari timur, saya terus terang belum pernah baca itu. Kita ada besar pertama itu Imam Mahdi muncul. Oh bukan. Yang tanda besar. Yang setelah imannya kita itu kemudian Imam Mahdi muncul yang mulai pertama dari besar. Ya bisa jadi ya. Karena Imam Mahdi ini tidak disebutkan di dalam tanda besar yang 10 tadi. Nah, sehingga bisa jadi Imam Mahdi muncul sebelum apa? Matahari tadi. Atau mendekati ya, Imam Mahdi mendekati dengan munculnya matahari tadi. Tapi seandainya Imam Mahdi ini kita masukkan 10 tanda besar, ya nggak masalah Pak. Karena Imam Mahdi dengan Dajjal waktunya dekat ya, atau bersamaan, dengan Nabi Isa juga bersamaan. Hanya saja memang hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu ini perlu dicatat ya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini kaidah ya, kaidah. La yasihhu fi tasmiyatil mahdi illa haditsun wahid. Tidak ada hadis yang sahih menyebutkan nama Al-Mahdi kecuali satu hadis tok. Jadi semua hadis yang banyak itu tentang Imam Mahdi yang menyebutkan nama Mahdi lagi, itu yang hadis sahih cuma satu tok. Adapun hadis-hadis yang sahih tetapi tidak menyebutkan Mahdi banyak. Misalnya akan muncul seseorang gitu aja, tapi tidak menyebutkan kata-kata Al-Mahdi. Ini kaidah dari para ulama hadis yang mereka setelah meneliti tentang hadis-hadis Imam Mahdi, ternyata rata-ratanya adalah tidak sahih. Misalnya ini, Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihuhullah fi lailatin. Imam Mahdi itu dari kalangan kami ahlul bait. Allah perbaiki dia, Allah rombak dia dalam semalam sehingga menjadi Imam Mahdi. Sebelumnya jadi orang biasa. Nah, demikian juga ini hadis-hadis banyak tapi rata-ratanya adalah dhaif. Bahkan Imam Bukhari satu pun tidak menyebutkan hadis Imam Mahdi dalam kitab sahihnya. Ini sebagian ulama mengatakan isyarat dari Imam Bukhari semua hadisnya dhaif. Ini masalah penting kalau tidak disebutkan oleh Imam Bukhari ya. Padahal beliau itu mengumpulkan dalam kitab sahihnya ini perkara-perkara yang penting-penting, sehingga perkara Imam Mahdi kalau dianggap tidak penting ini sesuatu yang aneh. Nah, tapi tidak dimunculkannya oleh Imam Bukhari, ini ada isyarat dari beliau bahwa beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sahih. Tapi hadisnya banyak Pak tentang Imam Mahdi ini ya. Hanya saja tadi ya tidak menyebutkan dengan jelas nama Al-Mahdi. Jadi kalau orang mengaku Imam Mahdi atau di Imam Mahdi kan sekarang ini yang populer Muhammad Qasim, itu jelas kebohongan ya. Kebohongan sangat besar itu. Jadi Pakistan itu Ya. itu banyak pengikutnya akhir-akhir ini. Siapa tadi namanya Pak? Muhammad Qasim. Muhammad Qasim masih hidup atau sudah mati? Masih. Oh, masih ada. Ini saya punya kitab Pak, judulnya Al-Imamul Mahdi. Ditulis oleh guru kami dari Mesir namanya Dr. Ismail Muqaddam. Di dalam kitab ini beliau menampilkan sepanjang sejarah imam-imam Mahdi yang muncul.
Udah puluhan, Pak. Jadi sebelum Muhammad Qasim ini sudah banyak sekali yang muncul. Beliau sebutkan tahun-tahunnya. Tahun ini muncul Imam Mahdi di sana di India. Tahun ini muncul Imam Mahdi di sana di Saudi. Jadi banyak sekali yang mendaku Imam Mahdi dan itu semuanya kebohongan yang nyata. Kalau mau muncul Imam Mahdi ya akan muncul setelah itu akan Nabi Isa, Dajjal dan seterusnya tadi. Karena Imam Mahdi ini masanya sama dengan masa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di Indonesia bulannya itu penduduknya Muhammad Qasim itu sampai impiannya itu selalu ditampilkan. Di Solo nggak ada tuh, Pak. Kalau ada kita datang gitu. Kok bisa menerima itu gimana gitu? Dari Pakistan ya. Dari Pakistan. Bismillah. Jadi istilah itu bukan kiasan ya. Jadi itu real ya. Makanya terbit dari barat ya memang betul terbit dari barat. Iya. Bukan kiasan barat masuk Islam gitu. Gaya barat masuk ke timur. Ada yang nafsirkan gitu tuh, Pak. Iya. Nah itu nggak benar kayak gitu. Karena kaidahnya al aslu fil kalami al haqiqah. Hukum asalnya ucapan itu dipahami hakikatnya. Jangan ditafsiri dengan majaz kecuali kalau tidak bisa. Nah sekarang mungkinkah matahari itu terbit dari barat? Mungkin aja tuh. Oh, yang menerbitkan Allah. Nah, sehingga matahari terbit dari barat ya urusan Allah. Sesuatu yang sangat gampang. Api jadi dingin aja juga bagi Allah cuma kun. Nggak ada masalah. Kalau itu teori fisika, perpindahan kutub utara dan selatan. Itu teori kanan-kanan itu. Kok bisa pindah kutubnya? Ya, tukaran. Oh, itu. Kalau di hadis yang ada itu, saya pernah dengar, tapi hadisnya enggak. Jadi ketika saat seorang mukmin itu sholat malam, kemudian berhenti sebentar, mau menunggu subuh, tertidur, kemudian bangun lagi ternyata belum subuh. Itu kemudian ada yang menafsirkan apakah itu hadis atau kemudian ada yang menafsirkan pada saat itu terjadi perpindahan kutub utara dan selatan itu sehingga malam saat akan terbitnya matahari dari timur menjadi lebih panjang. Kalau itu saya belum pernah mendengar tuh, Pak. Itu kalau ada Arabnya, tolong bisa di-sharekan ke saya supaya nanti kita bisa teliti ya. Sebenarnya sumbernya dari mana? Karena ternyata banyak sekali hadis-hadis yang berseliweran. Itu ternyata oleh para ulama ahli hadis dicari, itu tidak ada sama sekali sumbernya dari kitab-kitab hadis. Alias itu hanya tersebar di medsos saja, tidak ada sumbernya sama sekali dari kitab-kitab hadis yang ada. Kalau salah satu tandanya ketika Rasulullah di kampung itu mengatakan daerah sini nanti akan menjadi hijau, itu termasuk tandanya enggak? Nah, ada. Tadi di sini sudah kita sebutkan nomor berapa tadi yang tanah Arab menjadi kebun-kebun. Baik, ini yang dapat kita pelajari ya, sudah 1 jam. Dia mau silakan. Yang tadi yang slide yang urutan 1 sampai 40 itu kan saya baca Arabnya itu enggak menguasai. Oh, okay. Memang nulis Latinnya. Boleh, nanti kita share ya. Setelah nomor 29. Oke. Insya Allah nanti kita share nanti. Lewat Pak Ari mungkin ya. Subhanakallah. Subhanakallah rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa? Oh ya. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.